dengan dia ya Allah, insya Allah mudah-mudahan jadi jalan saya tambah dekat kepadamu. Saya lihat misalkan ibadahnya bagus. Jadi ya, balik lagi, perlu banget persiapan. Dan tadi disandarinnya ke apa? Disandarin ke tampan cantik abis timur. Kok di luar ada yang lebih cantik? Pertanyaannya, yang lebih cantik atau lebih ganteng itu mau nggak sama kitanya, kan gitu juga. Dan itu pertanyaan ya. Udah gitu, harta ya tergantung yang punya. Allah mau ambil, orang nggak bisa apa-apa. Jangan ada yang belum 5 tahun udah ditangkap KPK ya. Jadi ya, jadi ya repot ya. Tapi ya sudah, kalau kita sadarkannya kepada sesuatu yang bisa hilang kayak tadi ya, tampan, cantik, jabatan, harta dan yang lain-lain. Terus ketika itu semuanya hilang, kita jadi udahan gitu nikah sama dianya? Kan enggak. Karena kata kalau akhirnya punten ya, minta kok saya naksir udah didoain, tapi yang saya doain itu kok didatengin om-om bawa mobil satu langsung saya ditinggalin. Ya berarti kamu diselamatkan ya, karena kamu kan nyari yang menggandeng tanganmu ke surganya Allah, bukan menggandeng tanganmu ke showroom mobil. Jadi ya kamu selamat asli ya. Maka sandarinnya ke apa ya? Masa ya disandarinnya karena hal yang bisa hilang, terus ketika alasannya hilang udahan juga gitu pernikahannya, kan nggak mungkin. Maka sandarinnya kepada sesuatu yang abadi ya. Setahu aku satu-satunya zat yang abadi cuman Allah aja ya. Gimana nikah karena Allah teh? Ya sudah, aku ketika pertama kali misalkan jumpa tanpa sengaja timbul rasa, oh ya sudah ya Allah, ini Engkau yang tanamkan. Kapan sesuatu itu jadi kebaikan? Yaitu kalau membuat saya tambah dekat sama Allah. Jadi akhirnya yang dideketin bukan si doinya, tapi pencipta si dianya. Karena hati dia kan tidak dibolak-balikan oleh kita minjem jaket temen, minjem motor temen, oke parfum ini, dinyanyiin apa, dibeliin boneka beruang, dan lain-lain. Enggak. Ya, tapi ya, dibulak-balik sama penggenggam hatinya. Sehingga memang tugasnya jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Melayakkan. Karena rumus jodoh sederhana kan. Cepat atau lambat pasti ketemu. Cepat atau lambat pasti ketemu. Kapan paling cepat? Di dunia. Kapan paling lambat? Ya di surga. Pertanyaannya satu, kita bakal ke surga apa enggak? Ya, karena kadang di luar ada yang lebih merelakan, nggak apa-apa deh, saya dapat jodoh di dunia, ya udah nggak apa-apa, saya dipegang, saya diapain ya. Alhamdulillah. Maka aslinya jangankan si pacar naksir, satu dunia naksir Allah benci juga kan kita yang repot. Ya. Kalau disadarinnya ke Allah, ya sudah. Dengan dia ya Allah, insya Allah mudah-mudahan jadi jalan saya tambah dekat kepadamu. Saya lihat misalkan ibadahnya bagus, ke ibunya bakti, birrul walidain. Dah bismillah. Anak itu. Jadi aku bersama dengannya, bismillah, mudah-mudahan supaya jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Ya. Dan ketika udah tujuannya itu, maka ya itu dia tujuan yang mempersatukan. Karena ibarat naik angkot. Satu dari Jakarta, satu dari Bogor. Pengen sama-sama naik angkot ke Bandung. Ketika tujuan angkotnya udah sama, emang nggak ada masalah? Ada. Bisa jadi bannya bocor, bisa jadi bensinnya habis. Tapi ketika bannya bocor, bensinnya habis, ada masalah. Paling yang kena masalah sama-sama di angkot tadi ngobrol. Aduh, bonggok nih. Terus gimana? Ini angkot masih ke Bandung nggak, teh? Masih sih. Oh ya udah, saya masih pengen ke Bandung. Kamu? Saya juga masih pengen ke Bandung sih. Ah, ya udah, ngapain kita bisa angkot? Nah, mana ini di tengah tol, belum tentu dapat angkot yang baru, yang ada bisa ketubruk. Ya. Sama ketika nikah ya udah, sama-sama udah bismillah ya Allah. Dengan dia bismillah ya Allah, aku pengen lebih mudah menggapai surga. Sama nih tujuannya pengen sama-sama ke surganya Allah. Tahu-tahu apakah nggak akan ada masalah? Ada. Token rumah bunyi-bunyi melulu. Ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Ternyata pekerjaan tidak selancar yang dibayangkan. Kalau usaha tidak selalu laris ya. Ketika ada masalah paling ngobrol. Mungkin sholat dulu masing-masing, begitu udah ngobrol duaan. Ya apa, kenapa kita tuh tadi berantemin apa sih? Udahlah, dari awal kita nikah mau ngapain? Seingat kita mah pengen sama-sama ke surga. Ya. Nah, AA mah insya Allah masih pengen ke surga. Kamu gimana? Gak mungkin dia jawab, gak mau, saya mah mau ke neraka dah sekarang. Gak mungkin, ya.
Pasti jawabnya, ya bismillah, insya Allah masih pengen kesini. Ya udah tuh, ngapain kita lanjutin berantemnya ya? Iya, udah jajan seblak barengan keluar. Sederhana. Bismillah. Di saat yang di luar sana ada yang kemana-mana naik mobil bagus, nyampainya pun ke restoran bagus, sekedar perkara kurang asin, ngambek. Coba orang jajan di luar sana, ada istri cuma dijajanin seblak goceng, Bu, ya Allah, udah gitu nyege belum mulesnya, tapi tetap, masya Allah, makanan kesukaan aku, ya Allah, betapa nikmatnya. Nah gini ya, ketika udah tujuannya itu ya istilah. Kata Allah, surat keempat, An-Nisa ayat ke-34-nya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, ala ya panjang. Sesungguhnya laki-laki itu dijadikan qawwam, pemimpin atau wanita. Nah, jiwa qawwam ini buat para istri atau para calon istri ya. Akan membuat si laki-laki yang benar-benar punya jiwa qawwam, mereka siap mau diapain aja di dunia, di luar. Yang penting orang yang saya sayang di rumah tercukupi. Benar? Dok, itu nggak, Dok? Itu kan, mau di luar pasien yang nyebelin kayak gimana, kayak rumah sakit lagi gimana, kayak macet jalan gimana, kayak yang penting di rumah tercukupi. Ya. Laki-laki yang dengan jiwa qawwamnya, sepahit apapun itu di rumah, di luar, atasan lagi marah, bawahan pada kurang ajar, teman-teman kerja pada ngelicikin, apapun itu, dia bisa tenang ketika cuma ingat bahwa setidaknya tetap akan ada satu wanita yang akan mendukung aku apa adanya. Dialah yang di rumah. Benar, beneran. Kalau jiwa qawwamanya masih hidup ya. Begitu juga sebaliknya. Hari itu indah banget. Dagangan laris, kerjaan lancar, atasan memuji, bawahan mengagumi, pelanggan balik lagi. Duit dapat banyak, nyampe rumah. Pasti seneng nih istri ini. Kasih jebret 100 juta misalkan. Tiba-tiba gebrak meja. Yang bener aja, Pak. Masa cuman segini? Lihat tuh tetangga kita. Dia tuh bawahan kamu, tahu nggak? Masa mobilnya bagusan dia? Pikir dong, pikir. Bagus nggak acting saya? Saya ngambilnya dari film Azab ya. Hati-hati ya. Kita tahu kan endingnya itu diapain tuh perempuan kayak gitu ya. Ya. Saya pernah diundang podcast sama Pak Novel Baswedan, tahu? Penyidik KPK yang di air keras kena matanya. Bukan Agus ya, ini ada Pak Novel ya. Terus beliau cerita bahwa 95% koruptor itu diawali dengan ada satu mulut yang nggak pernah kenyang di rumah. Beneran? Kata punten ya. Kadang laki-laki itu, apalagi dulu waktu hidup sendiri, mau kita lapar kayak gimana, kayak mau hidup sendiri ngekos, sudahlah, lapar tinggal nasi pakai ciki juga selesai dulu mah. Beneran, kita anak-anak kos kuliah, nasi pakai ciki pun jabanin, pakai pilus kayak, pakai sukro kayak, kadang cuman pakai royco doang, masako. Pada pernah ngalamin kayak gitu. Tapi ya udah. Tapi kan repot tuh kalau orang yang dengan jiwa qawmah tadi ngerasa bertanggung jawab, sedangkan orang yang di rumah kita udah ngelakuin segala macam apapun, kok malah masih marah terus gitu. Mau nggak mau nih kayaknya kurang terus, kudu ngambil Ini kata orang KPK-nya sendiri langsung ya. 95% koruptor yang beliau tangkap katanya kayak begitu. Ya. Makanya ucapin, ini ada ucapan istri soleha di zaman terdahulu ya. Ngomong kayak begini ke suaminya. Hai suamiku, kami itu maksudnya istri dan anak-anak ya. Kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan itu adalah panasnya api neraka. Jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Kalau menurut para wanita mungkin apaan itu kalimat biasa aja. Bagi laki-laki itu luar biasa. Ketika akhirnya
di luar ya Allah, dagangan lagi sepi, kerjaan lagi nggak enak, atau bahkan dipecat, apapun yang nggak enak, udah panik, ya Allah gimana ini anak istri di rumah, gelisah, ya Allah saya aja yang lapar, jangan mereka. Ke rumah juga takut, dengan bukan takut sama istri, tapi takut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Udah gitu minta maaf, tadi lagi buruk banget hari ini. Terus tahu-tahu sambil dirangkul, dibisikin, nggak apa-apa, ini halal kan, selagi halal nggak apa-apa, kami tahan pahitnya lapar, yang kami nggak tahan panasnya api neraka. Kita nikmatin sama-sama ya. Mau keker tatoan kayak gimana bisa tersungkur nangis, itu laki-laki. Nikmat apa lagi yang lebih besar daripada istri yang bersyukur ya. Kadang istrinya suka ada yang komentar, dulu kok itu suaminya spesies seperti apa dulu ya kan, yang milih spesiesnya bunda juga ya. Jadi luar sana ada sih suami tidak bertanggung jawab ya, karena ini ya, renungannya seperti itu ya.